keputusan Shin Tae-yong untuk melakukan potong generasi pelan-pelan udah mulai menunjukkan hasil yang berarti. Yap, meski kadang naik turun, namun secara keseluruhan, progres yang ditampilkan timnas Indonesia sekarang jelas udah menemui hasilnya. Meski masih terdapat nyinyiran terutama dari pengamat dan netizen kocak. Akan tetapi, tak sedikit pula yang memuji perkembangan timnas di bawah Shin Tae-yong. Dan boleh jadi, nama Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand adalah 3 nama yang digadang-gadang akan menjadi trio yang kuat di lini tengah. Meski Justin ini naturalnya adalah back, tapi ia juga bisa main bagus sebagai DM. Itulah kenapa nama ketiganya kini beneran laris manis di Eropa. Dan boleh jadi, ini menjadi tonggak awal lahirnya generasi emas gelandang Indonesia di masa yang akan datang. Sejenak kita lupakan dulu laga Indonesia versus Jepang. Sebab apapun hasilnya nanti, apa yang ditunjukkan skuad Garuda di Piala Asia ini beneran sangat layak diapresiasi. Datang dengan status tim termuda dan diremehkan, Indonesia pada akhirnya bisa kok menunjukkan kalau tim ini bisa bermain sepak bola dengan baik. Gak seperti dugaan kebanyakan pihak yang berpikir kalau Indonesia bakal jadi lumbung gol. Namun, usai melihat gimana permainan Indonesia di 2 laga awal Piala Asia, pada akhirnya banyak yang menarik lagi ucapannya soal Indonesia. Kecuali ya, kalian tahu sendiri siapalah orangnya. Yap, di antara semua punggawa timnas, setidaknya ada 3 nama nih yang viral dan laris manis di Eropa. Mereka adalah trio lini tengah yang selalu jadi andalan Coach Shin, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino. Jelas dari segi usia, mereka bertiga masih sangat muda. Namun soal mentalitas dan kemampuan, ketiganya berhasil menunjukkan sisi kelebihannya masing-masing. Ivar Jenner, gelandang milik FC Utrecht ini masih berusia 20 tahun. Akan tetapi, Ivar dianggap punya permainan yang sangat dewasa. Ia tenang dan cakap dalam mengatur ritme. Lihatlah dalam memberi umpan kunci, serta memiliki visi yang di atas rata-rata. Gak heran, ia selalu jadi andalan Coach Shin di lini tengah. Dan bagaimanapun, dengan usia yang masih sangat muda, tentu potensi bagi Ivar buat berkembang lebih jauh sangat terbuka. Terlebih, ia dididik oleh FC Utrecht yang terkenal lihai dalam mengelola potensi muda. Dan pihak klub pun tahu kalau Ivar punya potensi untuk jadi pesepak bola hebat ke depannya. Kemudian ada Marcelino, usianya masih 19 tahun. Akan tetapi, mentalitasnya sungguh luar biasa. Meski terkadang ia banyak dikritik karena dianggap terlalu cinta sama bola, namun di satu sisi, ini membuktikan kalau kepercayaan diri Marcel sangat luar biasa. Bayangin aja, bocah umur 19 tahun tampil di event sebesar Piala Asia. Akan tetapi, nggak ada tuh rasa minder, grogi, atau apapun. Ya, emang dia masih sering banget salah ambil keputusan. Tapi jangan lupa juga kalau ia masih sangat muda. Dan pasti kedepannya, ia akan belajar jadi lebih dewasa dalam bermain seiring berjalannya waktu. Tentu saja Marcel punya bakat yang bahkan udah mencuri banyak perhatian, khususnya dari media-media Eropa sejak usia 16 tahun. Maka nggak heran di Piala Asia kali ini Marcel jadi salah satu nama yang penampilannya paling disorot.
Nah, yang terakhir ada Justin Hubner. Sama seperti Ivar, usianya masih 20 tahun, tapi permainannya benar-benar menunjukkan kalau ia emang sangat layak jadi kapten tim muda Wolves. Gak cuma itu, Justin juga berpeluang besar jadi pemain Indonesia pertama yang main di Premier League. Itulah kenapa Indonesia beruntung banget bisa punya ini pemain. Selain jadi back, Justin juga cakap sebagai DM. Permainannya yang lugas dan tastes membuatnya jadi pemutus serangan yang oke. Meski begitu, Justin masih terbilang kurang dalam urusan distribusi bola apabila dimainkan sebagai DM. Namun itu hanya perkara waktu, karena secara overall, Justin udah menunjukkan kok kalau ia pemain yang bagus. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya masuk 11 pemain terbaik pekan kedua Piala Asia tahun ini. Mantap! Yap, bila semua berjalan lancar, maka ketiganya akan menjadi generasi emas di sektor tengah Indonesia. Terlebih secara karakter, ketiganya saling melengkapi. Ivar adalah pemain stylish, Marcel skillful, dan Justin adalah tukang jagal yang sempurna. Nah, dari itu semua, mungkin ketiganya bisa menjadi trio MCK versi Timnas Indonesia. Ibaratnya, Ivar yang kalem akan memerankan peran seperti Toni Kroos sebagai pembagi bola, Marcel yang mobile bisa berperan seperti Modric yang kita tahu punya daya jelajah yang bagus, dan Justin, ia bisa berperan seperti Casemiro sebagai tukang jagal yang mantap. Jelas secara level, ketiganya masih jauh dong dengan MCK. Namun yang jadi kunci di sini, mereka bisa jadi trio MCK versi mereka sendiri di Timnas Indonesia. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda dan ibaratnya seangkatan. Ya, ketiganya bisa tumbuh dan berkembang bareng untuk kemudian 5 hingga 6 tahun lagi ketika masuk usia prime. Indonesia akan menuai hasilnya. Itu pun kalau nggak ada gangguan dari pihak-pihak tertentu.